Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Elsa Kristia Yefrianto dengan NIM 21051204009 dari kelas TIA angkatan 2021 ingin mempresentasikan tentang sejarah internet. Untuk kesempatan kali ini ada beberapa yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian dan juga tujuan diciptakannya internet. Yang kedua ada sejarah internet. Yang ketiga ada internet di Indonesia. Bagaimana internet itu bisa masuk di Indonesia. Dan yang keempat ada manfaat dari internet itu sendiri. Yang pertama-tama ada pengertian internet. Internet sendiri berasal dari kata interconnection networking yang merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite. TCP or IP untuk melayani pengguna di seluruh dunia. Untuk tujuan diciptakannya sendiri adalah tujuan awal diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) merupakan sebuah proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah yang berbahaya untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadinya serangan nuklir, terjadi perang, maka tentara militer Amerika bisa langsung bergerak dan juga untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Sejarah internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency ARPA merintis sebuah sistem jaringan. Pada tahun 1969, departemen ini mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan organik. Program ini dikenal dengan sebutan ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer yang telah berhasil dihubungkan dengan komputer lain. Karena keberhasilan ini dapat membuat mereka berkomunikasi dan juga membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipubliskan ke umum. Pada 1984 sistem nama domain mulai digunakan. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network (NSF-Net) dibangun dan menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Pada 1990, ARPANET dibubarkan, tetapi internet tetap berkembang sampai saat ini. Awalnya informasi yang didapatkan lewat internet hanyalah informasi yang berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis WWW (World Wide Web) mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain dan sekitar tahun 1994, Internet mulai digunakan di Indonesia. Internet di Indonesia. Pada tahun 1986 sampai dengan 1987, itu adalah awal internet masuk ke Indonesia adalah dari kegiatan amatir radio, khususnya di Amatir Radio Klub ARC di ITB. Dan merupakan tahun awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robi Swebiak
contoh yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS) yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Dan juga merupakan pakar radio di Indonesia khususnya untuk berkomunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP or IP. Beliau juga menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet, Amatir Packet Radio Network, dan pada tahun 1990-an, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan juga terasa di antara para anggotanya. Untuk penyediaan internet di Indonesia sendiri pada era 1994, yang pertama ada Internet Service Provider atau ISP. Penyediaan internet ini pertama kali di Indonesia itu adalah IPTEK. Resmi berdiri dan beroperasi pada tahun 1994 dan muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet sendiri menjadi penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Dan yang kedua ada warung internet atau bisa disingkat dengan warnet. Belum diketahui siapa yang pertama kali mulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia. Namun, layanan ini aktif sekitar tahun 1996 sampai dengan 1998 dengan cara menyewakan komputer yang mereka miliki kepada orang-orang yang sedang membutuhkan internet. Selanjutnya ada manfaat internet itu sendiri. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat sangat global. Dan sarana internet yang tidak mengenal batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya yang amat sangat luas. Dengan adanya internet juga dapat menghemat biaya dan waktu. Seperti salah satu contohnya adalah berkomunikasi dengan menggunakan internet, yaitu dengan pengiriman waktu yang sangat singkat, namun tidak perlu membayar biaya yang mahal untuk berkomunikasi. Dan juga dapat mempermudah berbagai hal yang akan kita lakukan, salah satu contohnya seperti bertransaksi. Kita tidak perlu pergi ke ATM dan antri karena dengan internet kita dapat mengakses rekening untuk melihat saldo, mengirim uang, juga bisa bertransaksi dengan orang. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.